Shalom adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Salam sehat buat adik-adik yang mengikuti ibadah Minggu pagi ini. Selamat pagi kepada papa mamanya adik-adik. Terima kasih sudah mendampingi adik-adik papa mama. Kita mau ibadah ya adik-adik ya. Kita mau bernyanyi. Ayo kakak ajak semua adik-adik berdiri. Ayo adik-adik, kita bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Sebelum duduk ya, kita masih ada satu lagu lagi sebelum kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Lagunya Tanganku Kerja Buat Tuhan. Iya, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, kita mau berdoa. Ayo sikap doa yang betul bagaimana? Kita berdoa tidak lihat kiri kanan ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Ayo tangannya dilipat. Kepalanya ditunduk ya. Ikuti Kak Sonta ya adik-adik ya. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena kasih sayang Tuhan Yesus, kami bisa beribadah di Minggu pagi ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, agar kami duduk manis dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, Kak Dita minta adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Hari ini bacaan kita terambil dari Imamat 19 ayat 1 sampai 4. Dibuka semua Alkitabnya dari kitab Imamat 19 ayat 1 sampai 4. Sudah ketemu?
Kalau sudah ketemu, Kak Dita undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Alkitab kita bersama-sama. Imamat 19 ayat 1-4 di bawah terang judul Kudusnya Hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu." Demikian bacaan Alkitab kita pada minggu ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah, adik-adik, bacaan kita hari ini terambil dari kitab Imamat. Kitab Imamat ini adalah salah satu dari kitab Musa yang berisi tentang hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Peraturan-peraturan tersebut diberikan oleh Allah kepada Musa untuk nantinya Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Dan pada perikop yang kita baca barusan berisi tentang aturan hidup kudus. Nah, adik-adik, tadi ketika adik-adik mendengar atau melihat, membaca tentang hidup kudus, apa yang terlintas di dalam pikiran adik-adik? Mungkin adik-adik ada yang mikir, wah, hidup kudus itu mungkin hidupnya seperti para biksu gitu ya, hidupnya di kuil, bertapa, bermeditasi, dan yang lain-lainnya. Tapi bukan seperti itu ya adik-adik ya. Hidup kudus yang dimaksud pada perikop bacaan kita hari ini adalah hidup yang berkenan di mata Tuhan, di mana kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan perintah Tuhan atau perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak sih kenapa kita harus hidup kudus? Iya, jawabannya ada di perikop bacaan kita hari ini, tepatnya di ayat yang kedua. Di situ tertulis, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Jadi jelas ya adik-adik kenapa kita harus hidup kudus? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Jadi sudah sewajarnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjaga hidup kita juga tetap kudus. Nah, sekarang Kak Dita mau tunjukin beberapa gambar, kemudian nanti adik-adik pilih mana gambar yang menurut adik-adik menunjukkan perbuatan yang menjaga hidup kudus. Sudah jelas ya? Jadi nanti Kak Dita akan tunjukin beberapa gambar, lalu adik-adik pilih mana gambar yang menurut adik-adik menunjukkan perbuatan yang menjaga hidup kudus. Sudah jelas? Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Ini dia. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ya, ada 4 gambar. Gambar yang pertama menunjukkan anak yang rajin berdoa. Gambar kedua menunjukkan gambar anak yang rajin impa atau rajin beribadah. Gambar ketiga menunjukkan anak yang nurut sama orang tua. Keempat adalah gambar anak yang suka menolong teman. Nah, dari keempat gambar ini, mana yang menurut adik-adik menunjukkan perbuatan yang menjaga hidup kudus? Sudah dipilih? Oke. Ya, sudah memilih semua? Nah, sekarang kita mau tanya, siapa tadi yang memilih gambar nomor 1 dan nomor 2? Gambar yang rajin berdoa dan rajin impa, ada? Pasti ada dong ya. Sekarang kita mau tanya, ada yang pilih gambar 4-4-nya? Ada yang pilih semua gambar? Ada juga? Nah, adik-adik, semua gambar tersebut menunjukkan perbuatan-perbuatan yang menjaga hidup kudus. Kenapa? Nah, sekarang kita mau jelasin. Berbicara tentang hidup kudus itu tidak selalu berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang kita lakukan cuma untuk Tuhan, seperti rajin berdoa, rajin baca Alkitab, beribadah. Tidak hanya itu saja, tapi berbicara tentang hidup kudus itu juga berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang kita lakukan kepada sesama. Ya, contohnya nurut sama orang tua, hormat sama orang tua, hormat sama guru, peduli dan mau menolong teman atau menolong mereka yang membutuhkan. Jadi ketika adik-adik berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah, itu tidak serta-merta membuat hidup adik-adik kudus.
Tapi ketika adik-adik mau melakukan apa yang adik-adik doakan, adik-adik melakukan firman yang sudah adik-adik dengarkan, terus adik-adik juga melakukan perbuatan yang baik kepada sesama, mau dengar-dengaran sama papa mama, hormat sama guru, mau menolong teman, itu baru namanya adik-adik sudah menjaga hidup adik-adik tetap kudus. Jadi kalau adik-adik cuma berdoa, cuma baca Alkitab, cuma beribadah, itu tidak menunjukkan kalau adik-adik hidup kudus. Tapi ketika adik-adik melakukan apa yang adik-adik doakan dan adik-adik melakukan firman Tuhan itu, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesama, disitulah adik-adik sudah menyenangkan hati Tuhan, yang artinya adik-adik sudah menjaga hidup adik-adik tetap kudus. Sekarang setelah adik-adik tahu tentang apa itu arti hidup kudus, adik-adik sudah tahu bagaimana menjaga hidup kudus, adik-adik juga sudah tahu perbuatan-perbuatan mana saja yang menyenangkan hati Tuhan. Selanjutnya yang perlu adik-adik lakukan adalah berkomitmen atau berjanji untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut setiap hari. Jadi nggak ada pilih-pilih ya, aku mau melakukannya di hari Senin aja, aku mau melakukannya di hari Minggu aja, pas bertepatan dengan Impa. Nggak usah seperti itu adik-adik ya. Menjaga hidup kudus dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan itu harus dilakukan setiap hari. Nah, kemudian perbuatan-perbuatan tersebut adik-adik lakukan bukan hanya semata-mata sebagai perintah Tuhan saja, tapi adik-adik lakukan sebagai wujud kasih sayang adik-adik kepada Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi adik-adik. Untuk semua kebaikan dan untuk semua berkat yang sudah adik-adik rasakan di dalam kehidupan adik-adik, sudah sewajarnya adik-adik balas dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan dan mau menjaga hidup adik-adik untuk tetap kudus di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk minggu ini. Sekarang waktunya kita untuk merespon firman yang sudah kita dengarkan sambil mengumpulkan persembahan. Iya, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, sudah dengar firman Tuhan ya? Adik-adik, Kak Sonta, kita semua harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Harus selalu berbuat baik, baik tentunya pada siapa saja ya, siapa saja. Kita mau mengakhiri ibadah kita mau memberikan persembahan. Ayo kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Kanan tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Ayo jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
Ya adik-adik, tadi kita sudah merespon firman yang kita dengarkan, kita juga sudah mengumpulkan persembahan. Itu artinya ibadah kita sudah mau selesai. Sebelum kita berpisah, Kak Dita mengajak adik-adik untuk berdoa syafaat terlebih dahulu. Kita akan menutup ibadah kita dalam doa. Semuanya ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan hari ini. Lewat firman hari ini, kami diingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kami diminta untuk selalu menjaga hidup kami agar tetap kudus. Ajarkan kami Bapa, agar kami selalu menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Bapa, saat ini tingkat penyebaran virus corona kembali meningkat. Kiranya Tuhan tetap melindungi kami dan keluarga kami dimanapun mereka berada. Ingatkan kami untuk selalu menjaga diri dan menjaga orang-orang di sekitar kami dengan selalu taat untuk melakukan protokol kesehatan. Kami juga berdoa untuk proses pemberian booster vaksin yang saat ini masih berlangsung. Kiranya semuanya berjalan lancar dan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga seluruh tenaga medis untuk mengatasi penyebaran virus corona boleh segera membuahkan hasil dan virus corona boleh segera berakhir. Kiranya Tuhan mampukan dan kuatkan para tenaga medis dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa, kami akan kembali memasuki minggu yang baru. Kami akan kembali dalam kegiatan belajar mengajar kami selama 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan yang menyertai serta memberi kami hikmat agar kami dapat mengerti tentang pelajaran yang diberikan oleh guru. Tuhan, tadi juga kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan, dan biarlah persembahan kami boleh digunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan menyertai dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini dan selama 1 minggu ke depan. Tuhan pertemukan kami kembali dengan kekalayan dalam IMPA minggu depan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Ibadah sudah selesai, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye, Tuhan berkati.